Pemirsa, polisi akan memanggil perusahaan bus terkait adanya dugaan pelanggaran aturan barang yang dimuat dalam armada bus yang mengalami kecelakaan di Jalinsum, Kabupaten Musirawas Utara yang menewaskan 16 orang. Hal ini lantaran ditemukan sejumlah barang terlarang. Di dalam bus ALS yang mengalami kecelakaan hingga terbakar ditemukan 2 unit sepeda motor, tabung gas LPG serta perabotan kayu yang berada di dalam kabin penumpang. Hal itu disinyalir membuat akses pintu belakang tidak bisa dilewati oleh para penumpang hingga terjebak di dalam bus. Pihak kepolisian berencana akan memanggil dan juga memeriksa pihak regulator bus ALS untuk dimintai keterangan. Hingga saat ini polisi belum menetapkan tersangka dalam peristiwa ini, lantaran kedua sopir turut menjadi korban dan meninggal dunia. Pengusahanya akan nanti kami periksa semua. Karena memang fakta-fakta di lapangan, kendaraan ini memuat 2 kendaraan motor. Kemudian ada juga LPG, termasuk ada perabot-perabot alat rumah tangga. Aturannya kendaraan bus penumpang itu tidak boleh memuat di lain daripada manusia. Polisi sampai saat ini masih mendalami penyebab pasti kecelakaan maut antara bus ALS dengan truk tangki yang menewaskan 16 orang pada Rabu lalu. Ditlantas Polda Sumatera Selatan mengaku tidak hanya bergantung pada kesaksian kernet bus yang selamat dari kecelakaan. Salah satu pendekatan yang digunakan Ditlantas Polda Sumatera Selatan untuk menginvestigasi kecelakaan maut antara bus ALS dengan truk tangki adalah menyusun timeline sebelum dan saat kejadian. Pendekatan tersebut digunakan setelah Ditlantas Polda Sumsel dibantu Korlantas Polri melakukan Traffic Accident Analysis atau TAA. Ditlantas Polda Sumatera Selatan, Maesa Sugriwo menjelaskan, sementara pihaknya akan menggunakan pasal 310 Undang-Undang LLAJ untuk proses penegakan hukum. Pasal itu dipakai untuk menentukan apakah ada unsur kelalaian dari pengemudi bus ALS atau pengemudi truk tangki minyak. Sementara ini 310 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Ini kita mau fokuskan dulu ke 310, nanti Pak Kasar Lantas akan segera melengkapi administrasi penyidikan. Masalah mungkin kelalaian dari pengemudi dari bis ataupun dari truknya. Makanya hasil TAA yang tadi malam memang belum bisa kami sampaikan, lagi pendalaman terkait masalah mungkin pengeremannya, kecepatannya, dan sebagainya. Kecelakaan lalu lintas antara bus ALS dengan truk tangki minyak di Muratara, Sumsel menyebabkan 20 orang menjadi korban. Dalam musibah tersebut, 1 korban yang merupakan kernet bus berhasil menyelamatkan diri. Muhammad Fadli yang merupakan kernet bus mengungkapkan, kecelakaan bermula saat bus ALS melaju dari arah Lubuk Linggau menuju Jambi, sedangkan truk tangki minyak dari arah berlawanan. Bus yang melaju dari Pulau Jawa ini disebutnya mencoba untuk menghindari jalan berlubang dan mematahkan setir ke kanan. Akan tetapi, seketika dari arah berlawanan terdapat truk tangki minyak yang tidak sempat memberhentikan laju kendaraan sehingga kedua kendaraan bertabrakan. Muhammad Fadli kini menjadi saksi kunci yang turut diikutsertakan oleh pihak kepolisian dalam melakukan olah TKP. Proses investigasi dilakukan oleh Direktorat Penegakan Hukum, Korlantas Polri, dengan memadukan keterangan saksi dan proses Scientific Traffic Accident Analysis atau TAA. Menghindari lubang. Menghindari lubang ya. Jadi datanglah ke sana kencang kan. Jadi ngasih lagi langsung hantam. Pas hantaman itu langsung meledak itu atau gimana? Langsung hidup api, langsung hidup api. Hidup api. Saya udah hidup api. Saya mencari handphone kan. Pokoknya HP handphonenya udah nggak ada lagi handphonenya. Itu udah ada api. Pokoknya api kecil di kantor saya, ya udah apa-apa api di kantor saya melompat.
udah api udah nyala. Banyak ada suara teriakan dari sana. Nggak ada. Karena selebihnya ada yang tidur, ada yang main HP. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menyebutkan bahwa ditemukan sejumlah dugaan pelanggaran terkait perizinan dan identitas kendaraan. Meskipun demikian, perlu dilakukan pendalaman lebih lanjut untuk bisa menyimpulkan penyebab pasti dari kecelakaan ini. Yang jadi temuan perlu kita dalami untuk izin operasi atau izin prinsip ini sudah berakhir pada Desember 2025. Ini perlu pendalaman, kemudian kartu pengawasan ini juga sudah tidak berlaku lagi. Ini tentu akan kita tidak lanjuti dengan melakukan pendalaman audit terhadap perusahaan angkutan umum tersebut. Ya. Kemudian ada temuan menarik, ya, kami dari teman-teman kepolisian untuk nomor rangka kendaraan bis ini tidak sesuai dengan dokumen-dokumen yang ada, mulai STNK, buku KIR, ya itu tidak sesuai. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.